Zaman dahulu, masyarakat biasanya melakukan ritual untuk menjauhkan diri dari malapetaka. Ritual tersebut kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Ritual dilakukan dalam bentuk persembahan kepada roh leluhur dan benda-benda serta tempat yang dianggap keramat. Seiring berjalannya waktu, tradisi yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme sudah berkurang karena sudah dipengaruhi oleh masuknya ajaran Islam di Nusantara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Salah satu kerajaan Melayu Islam di Nusantara terdapat di Kabupaten Siak, dengan raja terakhir Sultan Syarif Qasim ke-12. Bangunan Istana Asriyah Al-Hasimiyah adalah salah satu peninggalan Kesultanan Siak yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan menjadi bukti kejayaan pada masa dahulu. Kebudayaan Melayu sangat kental di negeri ini dan sampai sekarang masih dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat Siak. Budaya Melayu telah membentuk karakter dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Siak. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu kebudayaan Ghatib Beranyut. Ini adalah Bapak Oki Pendri, salah satu penyuluh yang baru bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Kotogasip. Dia sedang mempelajari tradisi Ghatib Beranyut dan menggali informasi apakah tradisi tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Melalui buku yang ada di perpustakaan daerah, Oki mengumpulkan beberapa informasi dan merangkumnya. Namun dari beberapa buku yang telah dibaca, belum banyak memberikan informasi tentang kebudayaan Ghatib Beranyut. Dan Bapak Oki mendatangi kantor Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak untuk bertemu dengan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Kabupaten Siak, Datuk Sri Haji Wan Said. Pergi ke Mekah bulan puasa, mari berangkat di waktu malam dengan bismillah membuka kata, diiring nanti dengan salam. Oki menggali informasi tentang latar belakang adanya tradisi Ghatib Beranyut. Siak di waktu itu ada cobaan daripada Allah, yaitu musibah. Yang pertama musibah adalah binatang buas di laut maupun di darat. Yang kedua penyakit menular. Pada zaman dahulu, masyarakat Siak pernah ditimpa musibah penyakit menular dan binatang buas yang berkeliaran mengancam penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan, dengan salah satunya melakukan tolak bala oleh dukun atau paranormal, tetapi semua itu tidak memberikan hasil. Bermacam-macam cara, secara perdukunan dan sebagainya, namun semua itu tidak mempan. Karena musibah tidak kunjung berakhir, para pemuka masyarakat dan agama melakukan pertemuan untuk mencari jalan keluarnya. Pemuka masyarakat dan imam-imam masjid dan juga lebay-lebay waktu itu bersama kita menghadap raja. Perwakilan dari pemuka masyarakat dan agama sepakat untuk menemui raja. Setelah dapat izin dari raja, kita buat namanya Ghatib Beranyut secara pakai perahu atau sampan. Adapun kegiatan dilaksanakan dalam bentuk zikir yang diikuti oleh pemuka agama dan masyarakat, dan ini yang dinamakan Ghatib Beranyut. Ghatib itu artinya berzikir kepada Allah dengan melafazkan kalimat La ilaha illallah. Ghatib Beranyut terdiri dari imam yang berada paling depan, khadam atau pembantu imam, dan pada barisan belakang adalah masyarakat. Susunan Ghatib Beranyut sama dengan saat sholat berjamaah. Ada kepercayaan yang mengatakan semua penyakit itu atau wabah itu datangnya dari sungai. Mengapa Ghatib Beranyut dilakukan di Sungai Siak? Zaman dahulu, akses jalan hanya melalui sungai. Menurut ulama terdahulu, bahwa setiap yang datang dalam bentuk baik maupun buruk itu melalui jalan. Karena alasan itulah, zikir Ghatib Beranyut dilaksanakan di Sungai Siak. Semua itu datangnya daripada jalan, tentu mengikuti jalan.
Gatib berlanjut berlangsung kurang lebih 2 jam perjalanan, menelusuri aliran sungai pada malam hari saat kondisi air sungai surut dengan menggunakan kendaraan sampan. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada bulan Safar dalam kalender Islam. Biasanya dibuat 8 hari bulan Safar dan di penghujung bulan Safar, di waktu air surut. Gatib berlanjut diawali dengan azan menghadap kiblat, dilanjutkan dengan zikir yang dipimpin oleh seorang imam. Ada seorang muazzin yang ditunjuk ataupun sebagai Bilal kan, untuk mengumandangkan azan menghadap kiblat. Tidak semua orang yang boleh mengikuti gatib berlanjut. Adapun yang tidak boleh mengikuti adalah perempuan dan anak-anak. Hal disebabkan karena faktor keselamatan selama di sungai dan pada malam hari. Dan pantang larangnya yang pertama adalah yang tak pernah dibuat daripada orang tua-tua kita dulu adalah perempuan tak pernah ikut. Yang keduanya, anak-anak yang di bawah umur tidak boleh ikut. Sebab tahulah sungai dan juga malam hari dan kendaraannya sampan. Karena menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, setiap masyarakat yang ikut gatib berlanjut membawa makanan khas berupa bertih dan pisang. Kerana kita berlanjut itu kurang lebih 2 jam, jadi sebagai snack ataupun pengganjal perut namanya itu kan, itu dibuatlah namanya bertih. Sebab dulu itu yang mewah meriah itu adalah padi. Jadi padi itu digonseng, pecah dia jadi bertih, putih itu namanya bertih. Dan bertih ini kalau dimakan begitu saja, untuk makan menelan itu agak susah. Kesat dia. Jadi untuk itu diambil, dia adalah buah pisang sebagai makanan yang padat. Bertih dan pisang bukanlah sesajen, namun untuk makanan pada saat melaksanakan zikir gatib berlanjut. Bukan sesajen. Sebelum melaksanakan gatib berlanjut pada malam hari, biasanya ziarah ke makam raja pada siang harinya. Umpama hari ini untuk malam nanti, hari ini kita berziarah ke makam-makam raja dan makam orang-orang yang berjasa. Makna dari gatib berlanjut adalah membersihkan kampung dari mara bahaya melalui berzikir dan berdoa kepada Allah. Jadi untuk itulah dinamakan gatib berlanjut itu adalah membasuh kampung dan membersihkan negeri. Besar pengaruh ajaran Islam dalam budaya Melayu telah membentuk berbagai kebiasaan dan adat istiadat yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat. Di dalam filsafat Melayu mengatakan, syarak mengatur, adat memakai. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kegiatan gatib berlanjut ini juga sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda yang sudah ada SK-nya, sudah ada legalitasnya, dan tentu ini sudah merupakan warisan budaya yang sudah mengakar di Kabupaten Siak. Maka masyarakat di Siak secara tradisional semenjak Kesultanan Siak telah mengamalkan urut yang sahih ini dalam bentuk gatib berlanjut sebagai permintaan dan doa yang dibaluti atau dalam framing zikir untuk menolak bala atau menghanyutkan malapetaka ke sungai, dan sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan wadah atau sarana-sarana lain untuk menolak bala di mana sarana dan wadah itu bertentangan dengan Islam. Apa tanda negeri Melayu? Negeri disuluh azan selalu. Apa tanda negeri pusako? Adat dijaga dalam lembaga. Dan akhirnya terjawab sudah. Bagaimana nur Islam menerangi umat sehingga dapat mempengaruhi budaya yang melahirkan tradisi indah dan tidak bertentangan dengan syariat agama.